Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Pemakan Jiwa. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 31. Cerita dimulai setelah menunggu cukup lama. Akhirnya mereka berdua langsung dipersilahkan untuk masuk ke dalam kamar Taesan. Ternyata wanita itu adalah sang pemimpin sekte Hao yang berada pada bagian cabang. Lalu wanita yang berada di sampingnya adalah seseorang yang dikenal sebagai sang pemimpin pavilion giok emas. Namun tanpa disadari, wanita itu begitu gugup sampai-sampai tubuhnya telah bergetar dengan begitu hebat dan juga berkeringat dingin. Kemudian mereka berdua langsung melepaskan topi mereka sebagai penghormatan kepada Taesan. Sambil berlutut di hadapan Taesan, Surora berkata, "Wahai Tuan Muda, kami berdua telah datang untuk memberi salam kepada Anda. Saat ini aku sangat bersyukur kalau Anda baik-baik saja dengan mengingat apa yang telah terjadi pada beberapa waktu yang lalu." Tepat di sampingnya dengan nada yang terbata-bata, wanita itu berkata, "Wahai Tuan Muda, namaku adalah Hwaok dan aku adalah sang pemimpin pavilion giok emas." Mendengar itu, Surora bergumam, entah mengapa tiba-tiba saja dia bertindak seperti ini. Yang aku tahu, dia adalah seorang wanita yang sangat terkenal dengan sikapnya yang begitu dingin. Terlihat Taesan hanya bersikap santai meskipun ia menyadari kalau mereka begitu gugup untuk bertemu dengan dirinya. Kemudian Taesan berkata, "Jadi apa yang sudah kalian temukan dari sebuah misi yang aku berikan kepada kalian?" Surora berkata, "Kami telah berhasil menemukan kalau sebagian besar dari mereka telah terlibat dengan insiden ini. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah mereka semua sudah mati." Taesan kembali berkata, "Bukankah kita telah menangkap satu orang yang masih hidup? Jadi bagaimana dengan dirinya saat ini?" Namun Taesan langsung menyipitkan kedua matanya ketika mendengar Surora yang mengatakan kalau orang itu sudah bunuh diri. Surora kembali berkata, dan juga sebuah penginapan yang seharusnya ditempati oleh kedua tabib itu sebenarnya sama sekali tidak ada. Bahkan aku pun menyadari kalau penjaga itu telah ditipu oleh seseorang. Taesan berkata, bagaimana mungkin dia mampu bunuh diri sedangkan dia telah dikurung di bawah pengawasan aliansi Martial Hubai. Surora berkata, meskipun pengawasan yang diberikan oleh aliansi Martial Hubai sangatlah ketat, akan tetapi mereka mengatakan kalau mereka sama sekali tidak tahu bagaimana ia bisa melakukannya. Kemudian Surora langsung mengambil sesuatu yang ia selipkan di balik bajunya. Ia kembali berkata, "Wahai Tuan Muda, kami telah menemukan sebuah catatan yang sangat mencurigakan yang berada pada wilayah Yichang. Sebelum terjadinya sebuah insiden yang menimpa klinik itu, Hwaok telah membantuku untuk memeriksa di dalam banyak hal. Dan ini adalah sebuah catatan yang telah berhasil ia dapatkan." Tanpa pikir panjang, Taesan langsung membaca catatan itu untuk mencari tahu informasi apa saja yang sudah mereka dapatkan. Terlihat Hwaok sama sekali tidak berani melemparkan pandangannya kepada Taesan karena ia sejak dari awal merasakan kalau Taesan adalah seseorang yang sangat berbahaya. Lalu Taesan berkata, "Surora, kau telah berhasil menggali banyak informasi sampai sejauh ini. Di sini dituliskan kalau mereka telah menggunakan rute air dan itu adalah informasi yang sangatlah luar biasa." Sontak Surora sangatlah terkejut karena ini adalah pertama kalinya ia mendapatkan sebuah pujian dari Taesan. Ia bergumam, "Biasanya Taesan hanya membacanya dan pergi begitu saja setiap kali aku memberikan sebuah laporan kepadanya. Namun kali ini dia telah memberikan sebuah pujian kepada kami." Surora berkata, "Yang kami tahu itu adalah sebuah cara yang paling aman dan juga yang terbaik untuk menyeludupkan para jangsi kepada wilayah ini." Tepat di sampingnya, Hwaok berkata, "Kami mencoba untuk menyelidiki para bajak laut ketika menyadari kalau mereka mulai bertingkah aneh. Aku rasa kalau kami hanya beruntung untuk bisa mendapatkan informasi itu." Sambil tersenyum, Taesan berkata, "Kau lebih berguna daripada yang aku bayangkan. Jadi sepertinya para bajak laut itu telah memiliki para jangsi yang diseludupkan ke arah sini. Aku rasa kalau aku ingin bertemu dengan mereka secara langsung." Surora berkata, "Jika memang seperti itu, maka silahkan saja beritahu kami karena kami akan memandu Anda untuk bertemu dengan mereka." Akan tetapi Surora sangatlah terkejut ketika mendengar Taesan yang mengatakan kalau dia ingin pergi sekarang juga. Namun ia langsung terdiam ketika melihat Taesan yang menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam yang mengisyaratkan kalau dia sama sekali tidak ingin dibantah.
Lalu Surora berkata, "Wahai Tuan Muda, tunggulah sebentar lagi karena kami akan bersiap terlebih dahulu." Taisan berkata, "Akan lebih baik kalau kalian harus bergegas karena aku bukanlah seseorang yang sabar untuk menunggu orang lain." Terlihat Hua Ok menjadi semakin ketakutan karena ia merasakan kalau itu adalah kata-kata yang dipenuhi oleh rasa intimidasi. Setelah meninggalkan ruangan Taisan, Surora berkata, "Apakah kau baik-baik saja? Karena yang aku perhatikan kalau kau begitu gelisah ketika berhadapan dengan Tuan Muda." Hua Ok berkata, "Saat ini aku merasakan kalau aku baik-baik saja. Tetapi sampai saat ini aku masih bertanya-tanya siapa sebenarnya orang itu." Mendengar itu, Surora berkata, "Apakah kau tahu dia adalah putra kedua dari aliansi para pedagang yang dikenal sebagai Tembok Emas, dan dia adalah seseorang yang telah memerintahkan kita untuk melakukan misi ini. Tetapi kau tidak perlu merasa khawatir karena dia adalah seseorang yang paling bisa diandalkan ketika dia berada di pihak kita." Hua Ok kembali berkata, saat pertama kali dia membawa teknik langkah bayangan, dia adalah orang yang paling kuat untuk menghentikan ocehan orang-orang yang menyarankan untuk menculiknya dan juga menyiksanya. Saat itu aku sama sekali tidak mengerti, akan tetapi sekarang aku pun sudah mulai memahaminya. Namun aku sangat senang kalau kita telah memiliki seseorang yang bisa diandalkan dan juga dimengerti. Tetapi Surora, apakah kau sudah siap untuk bertemu dengan para bajak laut itu? Surora berkata, "Meskipun kau merasa tidak siap, akan tetapi kau harus siap kapan saja karena dia bukanlah seseorang yang akan suka untuk menunggu." Kemudian Hua Ok bergumam, "Entah mengapa yang aku lihat kalau dia begitu mirip dengan sang Heavenly Demon. Bahkan hanya dengan tatapan matanya saja sudah membuatku merasa ketakutan. Sampai saat ini aku bertanya-tanya apakah yang aku lihat benar-benar sang Heavenly Demon ataukah bukan." Cerita berpindah, terlihat sebuah kapal yang sangat besar telah bergerak menuju ke dermaga untuk menjemput rombongan Harin. Dan setelah melakukan penjemputan, kapal itu langsung bergerak menuju ke Menara Yeon. Terlihat Harin hanya bisa menghela nafas panjangnya, matanya berbinar ketika kapalnya sudah menjauh dari dermaga. Kemudian ia pun teringat ketika ia berpamitan kepada Taisan dan juga yang lainnya. Di saat itu ia meminta kepada Soyun untuk tetap bersama Taisan karena ia berpikir kalau Taisan akan membutuhkannya. Dengan wajah yang begitu khawatir, Soyun berkata, "Wahai nona muda, apakah tidak akan menjadi masalah apabila aku tidak ikut bersamamu?" Harin berkata, "Kau tidak perlu mengkhawatirkanku, lagi pula semua lukaku telah diobati oleh sang tabib. Dan juga sang pemimpin aliansi Martial Hubei telah mengirimkan para warrior tingkat tinggi untuk mengawalku sampai ke depan rumah. Saat ini yang aku inginkan adalah kau tetap berada di samping Tuan Muda untuk membantunya. Dan juga aku berpikir kalau ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk perkembanganmu." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung berjalan menuju kepada Taisan dan berdiri tepat di hadapannya. Kemudian setelah menarik nafas panjangnya, Harin berkata, "Wahai Tuan Muda, ketika kita bertemu lagi di lain waktu, maka aku memintamu untuk memelukku dengan benar." Terlihat mereka semua begitu malu karena mereka tidak menyangka kalau Harin telah mengatakan sesuatu yang sangat berani seperti itu. Setelah mengingat akan hal itu, Harin bergumam, "Aku tidak tahu sejak dari kapan Tuan Muda telah menjadi begitu kuat." Dan sekarang Soyun telah mendapatkan sebuah kesempatan untuk bisa mengembangkan kemampuannya bersama Tuan Muda. Jadi sebagai seorang teman dan juga sesama seniman bela diri, aku sama sekali tidak bisa menghalangi perkembangannya. Bagaimanapun juga, saat ini dia telah berada pada sebuah tempat yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Tetapi ketika aku bertemu lagi dengan Tuan Muda, maka aku akan memastikan kalau aku akan menghabiskan malam-malamku hanya untuk bersamanya. Namun tanpa ia sadari, terlihat seseorang telah memperhatikannya dari arah kejauhan. Dan dia adalah seorang pria tua yang sama sekali tidak diketahui siapa sebenarnya orang itu. Tiba-tiba saja Harin langsung memalingkan pandangannya ke arah belakang ketika merasakan kalau dia telah diperhatikan oleh seseorang. Akan tetapi Harin langsung terdiam ketika menyadari tidak ada satu orang pun yang mencoba untuk memperhatikannya. Lalu Harin bergumam, "Sejak dari tadi aku merasakan kalau ada seseorang yang mengawasiku dari arah kejauhan. Tetapi aku tidak perlu untuk mengkhawatirkannya karena ada begitu banyak para warrior elit aliansi Martial Hubei yang menjaga kapal ini." Beberapa saat kemudian, akhirnya kapal mereka telah sampai pada persimpangan yang menuju ke arah laut. Akan tetapi tanpa mereka sadari, ada begitu banyak kapal-kapal yang mencoba untuk menghadang mereka. Ternyata sebuah kelompok yang mencoba untuk menghadang mereka adalah pasukan Jiangxi.
Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, terlihat pasukan Jiangxi langsung mengepung kapal Harin dari berbagai macam arah sehingga membuat mereka sama sekali tidak bisa melarikan diri. Melihat kedatangan para musuh, salah satu dari awak kapal langsung berteriak dengan sangat keras untuk memperingatkan semua orang yang ada di sana kalau mereka telah diserang oleh pasukan bajak laut. Terdengar semua orang yang ada di sana langsung berbisik satu sama lain. Mereka bertanya-tanya apakah mereka akan selamat untuk melawan pasukan bajak laut. Pada sisi yang lain, Harin bergumam, hal ini sangatlah mustahil. Bagaimana mungkin para pasukan bajak laut telah berani melakukan penyerangan terhadap kapalnya aliansi Martial Hubei? Namun di balik kabut tebal, terlihat seseorang yang berjubah hitam telah menatap mereka dengan tatapan mata yang sangat tajam. Dia adalah seseorang yang telah mengendalikan para Jiangxi dengan menggunakan kekuatannya. Bahkan di saat itu dia telah bersiap untuk melakukan sebuah penyerangan secara besar-besaran kepada kapalnya aliansi Martial Hubei. Cerita berpindah, terlihat Taisan dan juga yang lainnya langsung menaiki sebuah kapal untuk menuju sebuah tempat di mana bajak laut telah menyimpan para Jiangxi. Sambil memandang ke arah laut, Taisan bergumam, entah mengapa aku begitu khawatir kepada Harin sampai-sampai aku selalu saja memikirkannya. Apakah mungkin karena aku mengetahui kalau jiwanya Cheon Haryon telah bersemayam di dalam tubuh Harin? Ataukah mungkin kalau ini hanyalah imajinasiku saja? Tepat di belakangnya Surora berkata, "Wahai tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Karena sejak dari tadi yang aku perhatikan kau begitu gelisah." Namun Taisan sama sekali tidak mendengarkannya karena yang ia pikirkan saat ini adalah bagaimana keselamatan Harin. Taisan bergumam, sampai saat ini pikiranku begitu cemas sehingga aku sama sekali tidak bisa merasa tenang sebelum aku melihatnya baik-baik saja. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.